Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak, acara 2 tentang gametogenesis dan uji kualitas semen. Di sini kita akan membahas tentang gametogenesis. Sebelumnya perkenalkan, saya Intan Claudia dari kelompok 7D. Jadi, gametogenesis itu merupakan proses pembentukan sel gamet pada makhluk hidup, tak terkecuali pada hewan ternak juga yang telah mengalami dewasa kelamin dan dewasa tubuh tentunya. Nah, gametogenesis ini ada dua, yaitu spermatogenesis pada jantan dan oogenesis pada betina. Dalam mempelajari gametogenesis ini, diharapkan kita jadi paham dan tahu bahwa gametogenesis ini sangat berperan penting dalam proses pembentukan individu baru, karena ketika sel sperma dari spermatogenesis dan sel ovum dari oogenesis, ketika mereka bertemu akan terjadi fertilisasi, dan fertilisasi tersebut dapat menyebabkan kepentingan pada hewan ternak. Maka dari itu, untuk mengetahui secara mendetail tentang gametogenesis ini, dilakukanlah praktikum IRT acara 2 tentang gametogenesis dan uji kualitas semen. Selamat menonton. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang materi dan metode yang digunakan. Materi meliputi alat dan bahan berupa gambar dan video. Untuk metode yang digunakan yaitu dengan cara pemaparan bagian proses dari spermatogenesis dan oogenesis, serta pemaparan bagian-bagian dan fungsi dari sel sperma dan sel ovum. Nah, di sini saya Intan akan menjelaskan tentang morfologi dari sel sperma dan sel ovum. Selamat menonton. Berikut adalah gambar ilustrasi dari morfologi sel gamet jantan atau yang sering kita sebut dengan sperma. Sperma sendiri terdiri dari 3 bagian utama, yaitu kepala, badan, dan ekor. Berikut adalah bagian kepala dari sperma. Kepala sperma sendiri terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada akrosom. Akrosom terletak di dalam sperma bagian kepala, tepatnya di bagian depan dekat dengan nukleus. Bentuknya menyerupai topi, membentuk seperti setengah lingkaran namun lonjong. Akrosom ini menghasilkan 2 enzim. Yang pertama ada enzim akrosin, yang kedua ada enzim hyaluronidase. Enzim hyaluronidase ini berfungsi untuk menghancurkan asam hyaluronat pada sel telur sehingga sperma mudah masuk ke dalam sel telur. Lebih tepatnya membantu sperma menembus ovum bagian corona radiata. Sedangkan enzim akrosin ini bertugas membantu sperma dalam menembus zona pellucida karena merupakan enzim protease yang dapat menghancurkan glikoprotein pada zona pellucida. Bagian kepala selanjutnya adalah nukleus. Nukleus ini berisi materi genetik yang mengandung karakteristik keturunan sel sperma. Nukleus atau yang sering kita sebut dengan inti sel ini juga berperan sebagai pengatur segala aktivitas dari sel sperma. Bentuknya seperti yang kita lihat, bulat dan berada di pusat kepala sperma. Selanjutnya ada sentriol. Sentriol ini terdapat dalam sitoplasma pada permukaan luar nukleus. Sentriol ini berfungsi dalam mengatur pembelahan sel dan pemisahan kromosom selama pembelahan sel pada hewan. Kemudian ada leher. Leher ini sebagai penghubung antara kepala dan badan. Kemudian kita masuk bagian badan sperma. Dalam badan sperma ini terdapat mitokondria. Mitokondria ini berbentuk spiral seperti lilitan tali. Mitokondria berfungsi dalam proses respirasi sel dan sebagai penghasil energi untuk membantu bagian ekor dapat bergerak. Kemudian adalah bagian terakhir dari sperma, yaitu ekor. Bagian ekor merupakan bagian terpanjang dari sperma. Ekor ini berbentuk flagella panjang yang mendorong pergerakan sperma untuk maju ke depan. Ekor pada sperma berperan sebagai alat penggerak untuk membantu sperma menembus ovum. Ekor ini akan mendapatkan energi dari bagian tengah spermatozoa atau mitokondria sehingga ekor dapat bergerak, dan bergeraknya seperti baling-baling pesawat, yaitu berputar-putar. Kemudian bagian terakhir ada membran plasma. Secara keseluruhan, sperma dikelilingi oleh membran yang membungkus sperma yang dinamakan sebagai membran plasma. Membran ini berfungsi melindungi sperma dalam perjalanannya hingga menembus ovum.
Nah, itu adalah bagian-bagian dari sperma. Berikut adalah gambar dari sel gamet betina atau yang sering kita sebut dengan ovum. Ovum ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada corona radiata. Corona radiata ini merupakan lapisan terluar dari oosit yang terdiri dari sel granulosa atau tubulus ooporus. Corona radiata berfungsi sebagai tempat transportasi nutrisi sel oosit. Corona radiata ini menyediakan sel telur dengan protein esensial dan bertindak sebagai pembungkus gelembung untuk melindunginya saat berjalan menuruni tebal falopi. Apabila terjadi fertilisasi, sperma yang datang akan menembus bagian terluar dulu yaitu corona radiata ini dengan enzim hyaluronidase. Bagian yang kedua adalah zona pellucida. Zona pellucida ini lebih dikenal dengan jeli mantel karena bersifat tebal dan merupakan lapisan berbasis protein yang meliputi bagian luar membran vitelin yang membantu melindungi sel telur. Zona pellucida ini berbasis mikroprotein yang mana terdiri dari 3 lapisan. Lapisan yang pertama adalah ZP1, lapisan yang kedua adalah ZP2, lapisan yang ketiga adalah ZP3. Ketiganya ini memiliki fungsi yang tersendiri. ZP1 menghubungkan antara ZP2 dan ZP3. Mereka ini nantinya akan bekerja sama dengan membran vitelin. Sperma yang berhasil menembus corona radiata akan masuk ke zona pellucida. Nah, zona pellucida lapisan ketiga ini kemudian akan memberi sinyal bersama membran vitelin kepada ZP2 agar terjadi blokade. Nah, zona pellucida kedua memblokade sperma agar tidak ada lebih dari 1 sperma yang masuk ke dalam ovum atau biasa disebut dengan polispermi. Sperma yang dapat masuk ini dibantu oleh enzim akrosin, yaitu enzim yang ada pada akrosom. Jadi antara ketiga ZP ini dengan membran vitelin saling berkaitan dan terhubung satu sama lain tepatnya dalam proses blokade sperma. Nah, ini adalah selanjutnya nukleus. Nukleus atau yang lebih dikenal dengan inti sel berfungsi sebagai tempat aktivitas sel. Selain itu juga berisi informasi genetik yang mana mengandung karakteristik keturunan dari sel ovum. Nukleus di dalamnya berisi setengah dari informasi genetik yang akan menentukan karakteristik anak, sedangkan setengah lainnya berasal dari sel sperma. Lalu ada membran vitelin. Nah, ovum memiliki sebuah membran yang disebut dengan membran vitelin. Lapisan ini transparan dan terletak di bagian dalam ovum. Membran ini merupakan struktur protein berlapis-lapis yang memisahkan ovum dengan lingkungan luar. Jika pada ayam memisahkan kuning telur dengan kulit telur. Vitelin ini mirip seperti membran sel-sel lainnya. Membran ini memiliki faedah untuk memelihara ovum dan menyesuaikan pertukaran zat antara sel bersama lingkungan luar sel. Kemudian bagian terakhir ada sentriol. Sentriol pada ovum ini berfungsi sebagai tempat pelepasan atau pemutusan kepala dan ekor sperma. Kepala dan ekor yang sudah terputus nanti bagian kepalanya lanjut bergerak maju ke nukleus, sedangkan ekornya akan tertinggal. Nah, itu tadi adalah bagian dari ovum atau sel gamet betina. Perkenalkan, nama saya Rian Sugeng Saputro dari kelompok 7D. Di sini saya akan menjelaskan tentang gametogenesis yang meliputi spermatogenesis dan oogenesis. Yang pertama ada spermatogenesis. Spermatogenesis adalah proses pembentukan sel gamet pada ternak jantan. Spermatogenesis ini terjadi di dalam testis, khususnya di tubulus seminiferus. Tahap-tahap pada spermatogenesis yaitu yang pertama, spermatogonium yang berjumlah kromosom 2N atau biasa disebut dengan diploid akan mengalami fase mitosis yang akan membentuk spermatosit primer dengan jumlah kromosom 2N. Fase
dari spermatogonium menjadi spermatosit primer biasa disebut dengan spermatositogenesis. Kemudian, spermatosit primer ini akan mengalami fase meiosis 1 yang akan membentuk dua spermatosit sekunder dengan jumlah kromosom N atau haploid. Proses ini biasa disebut dengan spermiogenesis. Kemudian, spermatosit sekunder ini nantinya akan mengalami fase meiosis 2 yang akan menjadi spermatid. Setiap spermatosit sekunder akan membentuk dua spermatid. Kemudian, spermatid ini akan diferensiasi membentuk sperma. Sperma pada tahap diferensiasi ini nantinya akan mengalami penyempurnaan dari yang awalnya hanya ada kepala, sitoplasma, dan nukleus akan beregenerasi menjadi sperma yang seutuhnya atau sempurna yang memiliki ekor untuk bergerak. Selanjutnya ada oogenesis. Oogenesis adalah proses pembentukan sel gamet pada ternak betina. Oogenesis terjadi di dalam ovarium. Prosesnya diawali dengan bakal sel telur atau biasa disebut dengan oogonium mengalami pembelahan secara mitosis dan membentuk oosit primer dengan jumlah diploid. Kemudian oosit primer ini akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 membentuk oosit sekunder dan badan polar. Oosit sekunder ini nantinya akan mengalami pertumbuhan yang ditandai oleh peningkatan diameter dan pertambahan ukuran organel-organel sel, lalu melalui tahapan akhir yaitu pematangan yang ditandai dengan beberapa proses perkembangan inti oosit. Kemudian, oosit sekunder ini akan mengalami pembelahan secara meiosis 2, membentuk ootit dan badan polar. Ootit ini akan mengalami diferensiasi, membentuk sel telur atau ovum yang sempurna. Kemudian, badan polar ini nantinya akan lisis atau pecah. Nah, itu tadi adalah pembahasan dari teman-teman mengenai gametogenesis. Nah, materi kali ini kita akan membahas tentang uji kualitas semen. Nah, uji kualitas semen ini dilakukan terhadap sperma beku. Jadi, dilakukan untuk mengetahui kualitas dari sperma beku itu. Jadi, sperma beku itu adalah sperma yang dibekukan dalam nitrogen cair pada suhu kurang lebih 196 derajat Celcius sehingga terjadilah dormansi. Nah, uji kualitas semen ini ada dua tahap, yaitu uji mikroskopis dan uji makroskopis. Nah, dalam pengujian semen ini terdapat banyak manfaat. Salah satunya adalah kita jadi tahu apakah semen itu fertil atau infertil. Hal ini dalam upaya untuk meningkatkan keberhasilan kebutuhan serta menghasilkan bibit ternak yang baik nantinya. Maka dari itu, dilakukanlah praktikum ini mengenai gametogenesis dan uji kualitas semen. Nah, untuk mengetahui lebih lanjut secara mendetail bagaimana proses dan cara-cara uji kualitas semen, silahkan tonton video berikut ini. Selamat menonton. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tentang materi dan metode yang digunakan pada uji kualitas semen. Materi yang digunakan pada uji kualitas semen meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu mikroskop, objek gelas, cover gelas, pinset, pipet, beker gelas, hemositometer, aluminium foil, tabung Appendorf, tisu, hand counter, korek, gunting, serta bunsen, dan alat tulis. Bahan yang digunakan yaitu semen beku, eosin, NaCl fisiologis, serta alkohol 70%. Kemudian, metode yang digunakan pada uji kualitas semen meliputi pengujian secara mikroskopis dan makroskopis. Pengujian secara makroskopis meliputi pengamatan pH, volume, warna, dan konsistensi dari semen. Kemudian, pengujian secara mikroskopis meliputi pengamatan motilitas, mortalitas, abnormalitas, serta konsentrasi dari semen. Perkenalkan, saya Mira Daru Pertiwi, NIM 230 10 119 130 118, kelompok 7D, kelas ilmu reproduksi ternak D.
Saat ini saya akan menjelaskan mengenai uji kualitas semen. Uji kualitas semen digunakan untuk menentukan apakah semen tersebut layak untuk digunakan dalam inseminasi buatan atau tidak. Uji kualitas semen ada dua tahapan, yaitu uji makroskopis dan uji mikroskopis. Uji makroskopis dilakukan dengan pemeriksaan pada volume, warna, konsistensi, dan pH. Untuk menguji volume semen dapat dilakukan dengan mengamati skala yang tertera pada tabung penampungan yang digunakan. Pada semen normal biasanya memiliki volume 2 mili sampai 5 mili dalam sekali ejakulasi. Banyak sedikitnya semen yang dihasilkan dipengaruhi oleh bangsa, spesies, umur, pola makan, pemeliharaan, dan lainnya. Uji yang kedua yaitu warna semen. Pemeriksaan warna semen dapat dilakukan dengan mengamati langsung pada tabung yang digunakan. Semen normal yang segar biasanya memiliki warna putih atau putih kekuningan. Warna pada semen dipengaruhi oleh adanya riboflavin pada semen. Untuk menguji konsistensi semen dapat dilakukan dengan memiringkan tabung dengan sudut 45 derajat, lalu menegakkannya kembali. Apabila jatuhnya semen cepat, maka konsistensi semen tersebut rendah. Sebaliknya, apabila jatuh semennya lambat, maka konsistensi semen tersebut tinggi. Warna, semen, dan konsentrasi berkaitan satu sama lain. Jika semen memiliki konsentrasi yang tinggi, hal ini ditandai dengan warna semen yang pekat dan memiliki konsistensi yang tinggi atau kental. Sebaliknya, jika semen memiliki konsentrasi yang rendah, hal ini menyebabkan warna semen seperti air susu dan lebih cair. Untuk mengukur kadar keasaman atau pH pada semen dapat dilakukan dengan mengukur kadar keasaman semen dengan indikator pH, misalnya kertas lakmus atau pH meter. Semen yang normal biasanya memiliki kadar pH antara 6,8 sampai 7,2 kadar netral. Nama saya Muhammad Kresna Duta Wiryawan, NIM 230111119130110. Di sini saya akan menjelaskan tentang motilitas pada uji kualitas semen. Motilitas sendiri merupakan sebuah uji yang mengukur daya gerak maju atau progresif dari spermatozoa yang diukur dari nilai 0 hingga 100% sebagai penentu keberhasilan dari inseminasi buatan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita lihat video berikut ini. Uji motilitas semen. Pada uji ini, alat dan bahan yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu mikroskop, cover glass, squib, pipet NaCl, tabung Appendorf, kaca objek, gunting, gelas Baker, termometer, dan tisu kering. Uji motilitas dimulai dengan proses thawing, yang dilakukan terlebih dahulu untuk mencairkan semen beku menggunakan air yang memiliki suhu 37 derajat Celcius selama kurang lebih 30 detik. Proses thawing sendiri dilakukan dengan mencairkan semen beku pada air yang bersuhu 37 derajat Celcius sehingga menjadi cair. Semen yang sudah cair kemudian diteteskan di kaca objek menggunakan pipet. Semen cair yang sudah diteteskan di kaca objek selanjutnya diteteskan 1 tetes NaCl. Tahap terakhirnya yaitu menutup menggunakan kaca preparat. Untuk selanjutnya dilakukan pengamatan di mikroskop. Lakukanlah pengamatan dengan perbesaran lensa akuler sebesar 10 kali dan lensa objektif sebesar 40 kali. Aturlah mikroskop sedemikian rupa sehingga objek yang kita teliti dapat terlihat dengan jelas. Bisa mendekatkan meja benda menggunakan makrometer sehingga lebih jelas.
Fadila dari kelas IADD NIM 23010119130135135. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji mortalitas dan uji abnormalitas. Pada uji Zeeman dibutuhkan 3 objek gelas. Kaca objek pertama diteteskan 1 tetes semen yang diambil menggunakan pipet. Kemudian eosin 0,2% sebanyak 1 tetes. Campuran semen dan eosin ini dihomogenkan. Apabila sudah homogen, campuran tersebut digoreskan pada kaca objek ketiga. Goresan pada kaca ketiga ini difiksasi dengan bantuan Bunsen yang sebelumnya sudah dinyalakan. Kaca objek dengan campuran yang telah difiksasi tadi kemudian diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Pengamatan mortalitas pada sperma dilakukan untuk menghitung sperma yang mati, di mana sperma yang mati ditandai dengan kepala sperma yang berwarna kemerahan. Sperma yang mati akan memiliki kepala berwarna merah karena membran yang berada di kepala sudah mengalami kerusakan sehingga eosin dapat masuk ke dalam sel sperma. Sedangkan pada praktikum abnormalitas, hal yang diamati meliputi ekornya yang putus, kepalanya 2, ekornya bengkok, tidak ada kepalanya. Jadi yang dihitung adalah sperma yang abnormal. Berikut ini adalah contoh hasil dari pengamatan abnormalitas dan mortalitas. Nah, dari hasil tadi dapat dihitung persentase abnormalitas dengan rumus abnormalitas sama dengan jumlah sperma abnormal dibagi dengan jumlah total sperma lalu dikalikan dengan 100. Lalu tadi pada hasil diketahui bahwa sperma abnormal ada 5, terus dibagi dengan 20 lalu dikalikan 100, hasilnya 25%. Lalu pada mortalitas, jumlah sperma yang mati dibagi dengan total sperma lalu dikalikan 100%. Nah, dari data hasil pengamatan tadi diketahui jumlah sperma yang mati ada 3 lalu dibagi dengan 20 lalu dikalikan 100, hasilnya 15%. Jadi persentase mortalitasnya adalah 15%. Nah teman-teman, itu tadi adalah pembahasan dari kelompok 7D mengenai uji kualitas semen. Semoga bermanfaat dan sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.